Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wulan Mugianti, NIM 120, kelas PGSD 2023D. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perjuangan kemerdekaan. Sebelum merdeka, Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara asing. Portugis datang pertama kali untuk mencari rempah-rempah. Setelah itu, Belanda mulai menjajah Indonesia sejak tahun 1602 melalui VOC dan menjajah selama kurang lebih 350 tahun. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia hidup menderita karena dipaksa bekerja dan kekayaan alam Indonesia diambil oleh penjajah. Selain Belanda, Inggris juga pernah menjajah Indonesia dalam waktu singkat pada tahun 1811 hingga 1816. Kemudian pada tahun 1942, Jepang datang dan menggantikan Belanda. Jepang menjajah Indonesia hingga tahun 1945. Pada masa penjajahan Jepang, rakyat mengalami kerja paksa, kekurangan makanan, dan berbagai penderitaan lainnya. Karena penjajahan tersebut, rakyat Indonesia terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Selanjutnya, pembentukan BPUPKI. Pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Namun, Jepang juga membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tugas BPUPKI adalah merumuskan dasar negara dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia Merdeka. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut, para tokoh membahas dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh menyampaikan pendapatnya antara lain adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang. PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, seperti menyusun aturan dasar negara dan merencanakan sistem pemerintahan setelah Indonesia merdeka. PPKI juga berperan penting dalam mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, Jepang menyerah pada sekutu. Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat serangan tersebut, Jepang mengalami kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Keadaan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya, desakan golongan muda. Setelah mengetahui Jepang menyerah kepada sekutu, golongan muda mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945. Mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Tokoh pemuda seperti Wikana dan Darwis menemui Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Namun, pada awalnya Soekarno dan Hatta belum setuju karena ingin menghindari pertumpahan darah.
Hingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dalam peristiwa tersebut, golongan muda membawa IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuan peristiwa ini adalah menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang serta mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Setelah mendapat jaminan bahwa proklamasi akan segera dilakukan, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Hingga terjadilah penyusunan teks proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Teks proklamasi disusun oleh IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks tersebut awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar lebih rapi dan mudah dibacakan saat proklamasi. Adapun isi teks proklamasi yang berbunyi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 5, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi dibacakan oleh IR Soekarno yang didampingi oleh DRS Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi dilakukan, pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bendera tersebut kemudian dikenal sebagai Sang Saka Merah Putih. Peristiwa ini menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah proklamasi, digelarlah sidang pertama PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama setelah Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut, IR Soekarno ditetapkan sebagai Presiden pertama Indonesia dan DRS Muhammad Hatta ditetapkan sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Selain itu, PPKI juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Sidang ini menjadi awal terbentuknya pemerintahan Indonesia yang sah. Nah, berikut ada pula tokoh-tokoh kemerdekaan. Yang pertama ada IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan Ibu Fatmawati. Kesimpulan, kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang melawan penjajah bangsa asing. Proses menuju kemerdekaan dimulai dari pembentukan BPUPKI, PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, hingga penyusunan dan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 oleh IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Oleh karena itu, kita harus menghargai jasa mereka dengan menjaga persatuan, rajin belajar, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.